Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arti pentingnya karir sesuai jurusan pendidikan, hambatan yang biasanya dialami siswa saat perencanaan karir, bagaimana cara mengatasi hambatan, dan cara menyusun dan meningkatkan perencanaan karir. Mulai saja dari arti pentingnya karir sesuai jurusan pendidikan. Pendidikan merupakan proses esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita individu. Tujuan pendidikan menurut undang-undang menitikberatkan pada perkembangan potensi siswa. Pengembangan potensi ini mencakup bidang spiritual, yaitu menjadi individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bidang moral, yakni berakhlak mulia, bidang intelektual, berilmu, cakap, kreatif, serta bidang sosial, yakni menjadi warga negara yang demokratis. Tujuan pendidikan harus dicapai oleh setiap siswa dengan jenjang pendidikan yang dimulai dari SD, SMP, dan SMA. Sementara karir adalah bagian hidup yang berpengaruh pada kebahagiaan hidup manusia secara keseluruhan. Oleh karenanya, ketepatan memilih dan menetapkan keputusan karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Keputusan memilih karir dimulai dari individu berada pada masa remaja. Pada masa remaja, sekolah merupakan aspek penting dalam kehidupan karena pendidikan menyiapkan mereka dalam kondisi sikap untuk mengambil keputusan karir. Seligman mengatakan bahwa sejumlah karir mulai dibangun dan dikembangkan sejak masa sekolah, dan karir dapat dikatakan sebagai suatu cita-cita yang diinginkan, baik yang berkaitan dengan suatu bidang pendidikan, pekerjaan, maupun suatu profesi tertentu. Remaja idealnya memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi-potensi yang dimaksud termasuk pengetahuan, keterampilan, kreativitas, kemampuan, sikap terhadap pekerjaan. Pembuatan keputusan tentang karir yang dipilih harus dipadupadankan antara pekerjaan dan karir yang dikehendaki oleh potensi-potensi pribadi yang dimiliki. Remaja diharapkan dapat belajar bagaimana mengeksplorasi diri dari bantuan orang tua dengan mendapatkan pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja di masa depan. Sehingga menurut saya, karir yang sesuai dengan pendidikan yang diambil saat bersekolah sangatlah penting diterapkan, karena dengan pendidikan yang ditempuh dan yang dijalani akan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan sesuai untuk memulai berkarir dan membantu mengatasi hambatan yang akan ditemui saat berkarir nanti. Selanjutnya, bab hambatan yang biasanya terjadi saat perencanaan karir. Ketidaktepatan dalam pemilihan bidang peminatan tentu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang akan dihadapi siswa. Salah satu konsekuensi siswa akan mengalami hambatan dalam melakukan tahapan pengembangan karir selanjutnya. Kita masuk pada pembahasan bab 3, yaitu bagaimana mengatasi hambatan saat perencanaan karir. Pengambilan keputusan karir remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain tingkat intelijensi, sikap, minat, jenis kelamin, agama, bakat, dan minat, serta orientasi masa depan. Sementara faktor eksternal antara lain tingkat ekonomi keluarga, orang tua, guru, teman, dan kondisi sosial masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dapat kita lihat melalui orientasi masa depan, yaitu bagaimana remaja memandang dan merencanakan masa depan dan pengaruh guru. Guru di sekolah yang berwarna adalah guru pembimbing atau konselor sekolah. Dalam hal ini dengan program bimbingan karir. Menurut
Nurmi, perencanaan dan memikirkan masa depan merupakan hal yang penting pada masa remaja. Pada masa ini, remaja dihadapkan pada sejumlah tugas normatif yang menurut mereka berpikir dan mengambil keputusan tentang masa depan. Cara pandang atau orientasi remaja tentang masa depan akan berpengaruh terhadap keputusan karir yang akan mereka lakukan nantinya, yang akan berdampak pada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Orientasi masa depan menurut Nurmi merupakan kemampuan individu untuk merancang karir masa depan yang merupakan salah satu dasar dari pemikiran manusia. Orientasi masa depan menggambarkan bagaimana seseorang memandang dirinya di masa yang akan datang. Gambaran tersebut membantu individu dalam menetapkan dan mengambil keputusan karirnya. Orientasi tentang pekerjaan yang akan digeluti di masa yang akan datang merupakan faktor penting yang harus dimiliki remaja karena hal ini berhubungan dengan pemilihan bidang pendidikan yang dipilih. Remaja dalam membuat keputusan membutuhkan bimbingan dari guru, konselor, orang tua, atau orang dewasa lainnya sehingga dapat merencanakan masa depan yang sesuai dengan bakat, minat, atau kemampuan yang dimilikinya. Pandangan yang objektif tentang pekerjaan membantu siswa mengembangkan dan merancang masa depan yang cemerlang. Informasi yang akurat tentang dunia kerja dan diri sendiri merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi remaja tentang keputusan karirnya yang akan remaja sesuaikan pilihan karir dengan potensi dirinya. Pihak yang cukup kompeten memberikan informasi karir pada siswa adalah guru bimbingan konseling. Melalui program bimbingan karir, siswa mencoba memahami bakat, minat, dan mendapat informasi mengenai berbagai bidang pekerjaan serta keterampilan apa saja yang diperlukan dalam bidang tertentu. Menurut Sukaji, layanan bimbingan karir untuk individu yang berada dalam tahap eksplorasi membantu individu memahami faktor-faktor relevan dan memperoleh pengalaman membuat pilihan karir, mengeksplorasi bidang-bidang pekerjaan dalam hubungannya dengan minat dan kemampuan membuat, merencanakan, dan mengembangkan strategi pencapaian. Sehingga menurut saya untuk mengatasi hambatan perencanaan karir, maka siswa harus diberikan bimbingan dan bantuan untuk menyusun perencanaan dalam berkarir agar tidak menimbulkan hambatan saat berkarir dan dapat menemukan orientasi masa depannya. Yang keempat atau bab terakhir, kita akan membahas tentang cara menyusun dan meningkatkan perencanaan karir. Perencanaan karir adalah sesuatu yang menyangkut masa depan dalam jangka panjang yang harus direncanakan sejak jauh hari. Merencanakan tentang kemana seseorang ingin melangkah dan apa yang ingin dicapai. Perencanaan karir didasarkan atas potensi yang dimiliki siswa, sehingga tidak ada pertentangan antara karir yang dipilih dengan potensi yang dimilikinya. Perencanaan karir melibatkan mengidentifikasikan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan menyusun rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses perencanaan karir, individu akan memperoleh pengetahuan tentang potensi yang ada pada diri yang meliputi keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam pemilihan karir, yang kemudian menentukan tahapan untuk bisa mencapai karir yang sudah dipilihnya. Suherman mengatakan bahwa dalam aksi perencanaan karir terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari informasi karir. Yang kedua, membicarakan karir dengan orang dewasa. Yang ketiga, mengikuti pendidikan tambahan atau kursus. Yang keempat, berpartisipasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima,
mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pekerjaan yang diinginkan. Yang keenam, mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengetahui persyaratan pendidikan untuk karir yang diinginkan. Yang kedelapan, dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat dari jenjang pendidikan yang diambilnya. Yang kesembilan, mengetahui cara dan kesempatan memasuki karir yang diinginkan. Yang kesepuluh, mengatur waktu ruang secara efektif dan efisien. Menurut Jordan, aspek-aspek perencanaan karir meliputi: yang pertama, pemahaman karir. Pemahaman karir adalah membantu pribadi untuk mengembangkan kesatuan dan gambaran diri serta peranan dalam dunia kerja. Yang kedua, mencari informasi. Siswa yang memiliki perencanaan karir akan memanfaatkan informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber untuk mempelajari, sehingga setiap siswa memiliki pemahaman tentang karir. Yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam berkarir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, siswa yang tidak memiliki ciri-ciri seperti yang telah disebutkan dapat dikatakan sebagai siswa yang tidak memiliki perencanaan karir, sehingga butuh bantuan guru BK atau konselor sekolah untuk merencanakan karir setelah lulus SMA. Menurut saya, perencanaan karir sangat bermanfaat dan berguna untuk siswa agar menjadi pedoman dan tuntunan agar dapat memotivasi siswa dalam meraih karir yang diinginkan sesuai dengan potensi, kemampuan, keterampilan, serta pendidikan yang ditempuhnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada pendapat kalian yang ingin menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.